Injil suci menurut Santo Yohanes. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya akan memulai khotbah ini dengan bertanya kepada Mario dan Yuyun. Ini pertanyaan soal pengetahuan umum, dijawab dengan jujur. Pertanyaannya nomor 1, menurut Mario dan Yuyun, ada enggak kira-kira orang beragama tetapi hidupnya tidak sesuai dengan ajaran agama? Ada enggak? Hah? Tidak ada. Ada atau tidak ada? Menurut Yuyu, ada. Kepada Mario, saya sarankan Mario buka mata lebar-lebar, buka telinga lebar-lebar. Sekarang itu zaman maju, cobalah sering membaca mass media. Kalau Mario mengatakan seperti itu, saya takut Mario itu merem terhadap kenyataan. Kalau merem itu berarti nggak kenal kenyataan. Saya mau tanya kepada yang lain. Nanti jawabnya aliran Mario atau aliran Yuyun. Kalau menurut khalayak, ada nggak orang beragama hidupnya nggak sesuai dengan ajaran agama? Ada nggak? Dengar baik-baik. Dari poin ini saya mau mengatakan kepada Mario, jangan malu belajar pada orang lain. Kalimat bijak berbunyi, malu bertanya, sesat jalan. Jawabnya tadi mikir, umat yang lagi ngantuk tidur saja bisa menjawab dengan benar. Jadi harus banyak belajar ya. Yuyu juga harus membantu. Kasihan kalau hal yang sederhana saja kau nggak ngerti, apalagi yang rumit. Pertanyaan pertama itu. Ini pertanyaannya ada 2024. Ya. Pertanyaan yang kedua, menurut Mario dan Yuyun, ada enggak orang yang mengkhianati janji perkawinan? Saya mau tanya ke pengantinnya dulu ini. Ini pengetahuan umum. Kalau pengetahuan umum nggak ngerti kan kebangetan tuh. Ada enggak orang yang mengkhianati janji perkawinan? Ada. Kok tumben betul jawabnya? Yakin betul ada? Itu pertanyaan kedua ya. Sekarang 2A. Perjalanan masih jauh karena sampai nomor 2024. Ya. Pertanyaan 2A. Ada enggak orang yang mengkhianati janji perkawinan diri sendiri? Ada enggak? Kalau menurut yang lain ada enggak? Ada. Itu 2A ya. Sekarang 2B. Ini sampai 2Z. 2B. Ada enggak yang mengkhianati janji perkawinan orang lain? Ada enggak? Ada.
Nomor 3, menurut Mario dan Yuyu, ada enggak orang tua yang tidak sungguh-sungguh mendidik iman anak? Sekali lagi, ada enggak orang tua yang tidak sungguh-sungguh mendidik iman anak? Jangan senyum-senyum, saya nggak bisa tahu jawabnya apa itu. Ada enggak? Tidak ada. Menurut Yuyu ada. Nah, ini tuh nggak cocok nih kayaknya, batal. Kalau menurut yang lain, ada enggak orang tua yang tidak sungguh-sungguh mendidik iman anaknya? Ada enggak? Ini semakin jelas bahwa Mario ini harus banyak belajar dari yang lain. Supaya apa? Ingat, malu bertanya, sesat di jalan. Ini pengetahuan umum yang belum rumit. Kamu terlalu banyak berdoa, kurang bergaul mungkin ya, atau malah berdoa juga tidak, bergaul juga tidak ya, kerjanya tidur. Tapi yang penting Mario sudah tahu kan. Percaya enggak kalau khalayak dan juga Yuyun tadi mengatakan ada orang tua yang tidak sungguh-sungguh mendidik iman anaknya? Semua menjawab ada. Hanya kamu yang punya kelainan. Percaya enggak bahwa jawaban yang diungkapkan oleh Yuyu dan para umat itu seperti itu? Percaya enggak? Percaya ya. Sekarang yang keberapa? Pertanyaan ke berapa? Mario dulu. Mario, saya mau tahu Mario ini fokus atau tidak. Jangan-jangan badannya di sini tapi pikirannya udah kemana-mana. Mario, sekarang pertanyaan keberapa? Betul keempat? Betul. Sebelum saya bertanya, lihat dulu itu. Yang kotak plastik itu apa itu? Kue ulang tahun atau apa itu? Yang kotak plastik itu loh, gede itu. Apa itu? Tolong diberitahu. Dek, itu namanya pisang goreng. Apa? Kasih tahu. Namanya apa itu? Namanya. Para bapak dan ibu, namanya apa? Apa namanya? Namanya benda tumpul. Namanya benda rohani. Nanti itu akan diberikan oleh orang tua kepada Mario dan Yuyu setelah sebelumnya diberkati. Ya. Itu bukan dari saya. Itu dari orang tua. Pertanyaannya, menurut Mario dan Yuyu, ada enggak suami istri yang menelantarkan benda rohani yang diberikan oleh orang tua ketika perkawinannya diberkati? Ada enggak? Loh, kok tumben betul jawabnya? Menurut yang lain, banyak enggak pengantin baru yang menelantarkan benda rohani yang diberikan oleh orang tua? Hah? Banyak gak? Banyak. Inilah fenomena. Nah, berikutnya saya nggak akan bertanya karena sulit. Saya beritahu saja. Inilah fenomena. Inilah kenyataan. Orang beragama tapi hidupnya nggak sesuai dengan ajaran agama. Janji setia di hadapan Tuhan, tapi kok mengkhianati janjinya.
bahkan juga mengkhianati janjinya orang lain. Ini juga kenyataan. Ada orang tua yang tidak sungguh-sungguh mendidik iman anaknya. Ini juga kenyataan bahwa benda rohani yang ketika perkawinan diberkati, diberikan oleh orang tua, diterlantarkan. Inilah kenyataan. Mau menambah jumlah yang tadi atau tidak? Mau menambah jumlah orang yang hidupnya nggak sesuai dengan ajaran agama, orang yang tidak menepati janji perkawinan dan seterusnya, mau menambah rentetan jumlah orang yang seperti itu atau tidak? Saya yakin kita semua mau memberikan dukungan supaya Mario dan Yuyun tidak menambah jumlah pasutri yang hidupnya seperti yang saya tanyakan tadi. Setuju? Nah, dan ini rahasianya. Ini rahasianya sederhana. Nomor satu adalah kita harus sadar betul bahwa agama dan kekayaannya, entah itu ajaran, entah itu kegiatan, entah itu benda-benda rohani, itu semua adalah untuk hidup. Untuk hidup. Kalau ajaran, kalau benda rohani, kalau kegiatan nggak pernah direncanakan betul, diusahakan betul untuk hidup, maka agama pada akhirnya tidak akan berpengaruh apa-apa terhadap hidup. Dan sekarang itu tidak sedikit orang yang gagal membuat prioritas. Harusnya yang diprioritaskan, yang diutamakan adalah agama dengan segala macam kekayaannya itu memang untuk hidup. Maka ketika agama dan kekayaannya tidak pernah dimaksudkan untuk hidup, sebenarnya di sana ada penyelewengan, entah sadar atau tidak. Kalau kita merenungkan bacaan tadi, Yesus berbicara soal hidup. Yesus berbicara soal hidup itu harus diisi dengan gaya apa? Jadi soal gaya hidup. Yesus berkata, inilah perintahku. Perintah Yesus itu soal hidup, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sederhana kan? Sederhana. Inilah soal hidup. Inilah yang menjadi perhatian utama Yesus, yang diprioritaskan. Aku memberi perintah, dan perintahnya adalah supaya kamu saling mengasihi. Bukan yang lain, saling mengasihi. Lanjutannya adalah seperti aku telah mengasihi kamu. Ini kalimat pertama dari Injil. Camkan ini baik-baik, supaya jangan menambah jumlah orang yang tadi terungkap dalam jawaban ketika saya bertanya. Yang dibutuhkan adalah orang-orang yang memang menghayati betul agama dengan segala macam kekayaannya. Utamanya, prioritasnya adalah untuk hidup. Hidup yang seperti apa? Hidup yang saling mengasihi, tetapi seperti aku telah mengasihi kamu, seperti Yesus telah mengasihi kamu. Lalu pertanyaan berikutnya adalah, seperti aku telah mengasihi kamu itu seperti apa? Seperti Yesus mengasihi kamu seperti apa? Mau tahu jawabnya? Yuyun mau tahu jawabnya? Mario mau tahu jawabnya?
harus tahu. Harus tahu. Jawabnya sederhana. Tolong, benda rohani yang diberikan oleh orang tua jangan diterlantarkan. Jawabnya ada di sana. Saya nggak akan membahas isinya. Saya hanya tunjukkan saja. Saya tunjukkan saja. Mumpung baru mulai. Jangan nanti menyesal. Mengapa yang dikhotbahkan, yang dinasihatkan Romekat mau dulu nggak dilaksanakan? Jangan. Jangan main-main dengan hidup. Agama untuk hidup. Jalannya saya tunjukkan. Di sana ada jawaban. Di sana itu ada kitab suci, ada salib, ada rosario, ada lilin, ada patung keluarga kudus, ada cireng. Ada nggak cireng? Oh, nggak ada. Cirengnya diambil Pak Narso. Ya, jalannya sederhana ya. Para umat menjadi saksi. Ternyata sederhana. Jangan terlambat. Jangan terlambat. Saya banyak belajar dari rumah sakit. Tidak sedikit orang yang mati karena terlambat berobat. Betul enggak? Betul. Jangan terlambat. Tidak sedikit orang yang mati karena terlambat berobat. Jangan terlambat. Begitu diberikan, mulai nanti dan seterusnya, gunakan sebaik-baiknya. Di sana resep supaya rumah tangganya, hidupnya baik tersedia. Jadi sederhana toh? Sederhana. Inilah kebesaran Tuhan, bahwa hidup berkeluarga yang banyak tantangan, banyak godaan, sebenarnya mudah dikalahkan semuanya itu kalau kita punya kesetiaan terhadap benda rohani. Saya tidak akan ngecek. Ini saya tugaskan, saya amanahkan kepada para orang tuanya. Orang tua dari Mario dan orang tua Yuyu. Saya mohon kerjasamanya kepada orang tua Mario dan orang tua Yuyu. Tolong mereka diingatkan terus, ditanya terus, apakah benda rohani yang saya berikan digunakan dengan baik atau diterlantarkan. Kalau diterlantarkan, tolong nanti diambil, berikan kepada saya. Saya akan memberikan kepada yang mau menggunakan. Jadi jelas ya. Kita percaya kalau kita setia dengan benda rohani itu, maka yang dikatakan Yesus itu bisa dilakukan. Mengasihi seperti Yesus mengasihi.